Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis ada 6 saham yang akan kita lihat bagaimana pergerakannya kemarin di akhir sesi di hari Jumat, dan tujuannya untuk kita yang masih punya, apakah kita harus sudah siap-siap untuk take profit di hari ini, ataukah ternyata kita harus cut loss di mana dia sudah ngejebol area supportnya, atau ternyata kita masih bisa hold di mana masih ada harapan secara trennya masih tetap bagus, dan kemudian masih ada harapan dia akan lanjut ke area resisten atau ke harga tertinggi selanjutnya. Dan untuk kalian yang belum punya, apakah kita sudah bisa mulai masuk ataukah kita masih harus menunggu lagi untuk mendapatkan titik entry yang tepat, di mana resiko yang minim, dan kemudian reward yang, atau bisa dibilang target yang bisa dibilang cukup lumayan ya, cukup cukup bagus. Oke, sebelum kita lanjut ke sana, untuk kalian belum subscribe, saya ingatkan kembali bisa subscribe terlebih dahulu channel ini, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang belum gabung ke grup WhatsApp kami, tinggal klik aja di sini, otomatis akan gabung ya. Di sini kita bisa sharing dengan member-member yang lain, dan tentunya gratis tanpa dipungut biaya apapun. Oke. Lanjut aja, untuk saham pertama yang akan kita lihat adalah saham Sido. Oke, untuk saham Sido ini secara trennya sendiri masih tetap bergerak uptrend ya, di mana garis EMA 50 berada di atas garis EMA 200, dan walau kemarin dia mengalami bisa dibilang rejection ya di candle yang ini di tanggal 9 Juni ini, di mana dia ngejebol area supportnya ini, di mana ini batas bawahnya di harga 980, dan kemudian dia closingnya kemarin di harga 975 ya di sini. Dan kemudian di sini terbentuk lagi candle doji, di mana dia juga closingnya sama, masih di harga 975. Jadi bisa dibilang di sini tidak ada presentasi naik ataupun turunnya. Nah, tetapi kalau untuk apa istilahnya, untuk posisi sendiri saat ini saham Sido ini masih sangat-sangat bagus ya. Jadi kalau untuk kalian yang masih punya saham Sido ini, mau di hold pun nggak masalah selagi dia belum ngejebol MA 200 di sini. Nanti kalau semua dia ngejebol MA 50 nya, kita masih ada harapan di MA 200 nya ini. Jadi selagi MA 200 nya belum ditembus masih ada harapan dia akan kembali reversal lagi. Ini saya hapus dulu. Oke. Nah, jadi di sini sama seperti pola sebelumnya, ketika dia turun dan kemudian ketika di MA 200 dia akan kembali naik lagi. Di sini bisa dibilang naik sekitar 13%-an ya. Nah, jadi di sini nanti ketika di sini kan dia sudah breakout nih, sudah breakout berada di atas MA 50-nya, dan kemudian di sini berarti ada otomatis dia akan sedang retest ya, sedang retest kembali ke area support dinamiknya. Tapi kalau semua ditembus lagi, kita masih ada harapan di MA 200 di sini. Kalau MA 200 ditembus, baru kita bisa keluar dulu aja, di mana dia sudah memberikan dua kode ya. Di mana kode pertama dia sudah ngejebol MA 50-nya, di mana dia memberitahu kepada kita bahwa ini adalah kode pertama kalau dia akan bergerak downtrend ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi seumpama di MA 50 ditembus dan kemudian MA 20-nya, MA 200 sebelum ditembus, berarti trennya masih terjaga. Tapi kalau MA 200 nya ditembus, berarti ada kemungkinan dia sudah memberikan kode yang kedua bahwa dia akan valid terbentuk pola downtrendnya. Sama seperti sebelumnya, di sini memberikan kode pertama dan kemudian tetapi masih tertahan di MA 200 nya, kemudian dia sekarang naik lagi ke atas MA 50-nya. Oke, jadi sini saat ini dia sedang retest, jadi semoga aja dia tidak ngejebol MA 50-nya dan kembali ke area resisten terdekatnya ya. Kalau kita lihat, saya akan buatkan resisten trendline sepertinya di sini bisa seperti ini ya. Oke, saya buatkan dulu support trendline-nya. Nah, sini ya. Jadi kalau bisa kita lihat di sini juga support trendline-nya ternyata sejajar dengan MA 200-nya di sini. Nah, di sini kan sebelumnya adalah support awalnya, dan kemudian saya hubungkan dengan support yang ini, dan ternyata di sini sejajar. Jadi selagi dia belum, atau selagi masih berada di area sini, berarti dia masih aman. Tapi kalau semua dijebol, mending kita yang masih punya, kita bisa keluar dulu aja ya. Dan untuk kalian yang masih belum punya, apakah kita sudah bisa mulai entry atau belum? Dimana di sini kalau kita lihat risk rewardnya sendiri, kalau kita sempitkan aja risk reward kita, oke, bisa dibilang kalau kita masuk di harga closing kemarin di harga 975, dan batasan cut loss kita adalah satu tick aja di bawah MA 50 di harga 955 dengan presentasi 2,05%.
Dan untuk target kita adalah di resisten trendline downtrend ini, jadi di harga 1010 dengan presentasi 3,59%. Itu adalah apa istilahnya, resisten terdekatnya. Cuman kalau resisten trendline downtrend ini berhasil di breakout, target kita selanjutnya adalah di harga 1060 ini dengan presentasi 8,72% dan batasan cut loss kita cuma 2% ya. Itu adalah batasan cut loss yang pertama ya. Nah, jadi kalau yang belum punya, kita punya dua batasan cut loss dan dua target resisten ya. Untuk yang tadi resisten terdekatnya yang pertama adalah di sini di harga 1010 dengan presentasi 3,59% dan target resisten keduanya adalah di harga 1060 dengan presentasi 8,72%. Dan untuk batasan cut loss yang pertama adalah di harga 955 dengan presentasi 2,05% dan batasan cut loss keduanya adalah satu tick di bawah area ini di harga 905 ya dengan presentasi 7,12%. Berarti seperti itu. Nah, untuk yang belum punya, kita bisa pertimbangkan hal ini ya. Pertama tadi ada dua resisten atau dua target terdekatnya, dan kemudian untuk batasan cut loss-nya adalah ada dua juga. Jadi satu di bawah MA 50-nya dan kedua adalah di bawah MA 200-nya dengan presentasi 7,18%. Atau bisa dibilang ya tetap masih banyak untuk target resistennya ya. Jadi tadi kan di sini ketika kita pilih pilihan yang pertama, batasan cut loss kita di harga 955 dengan batasan take profit kita adalah di harga 1010 dengan presentasi 3,59%. Berarti bisa dibilang masih lebih banyak untuk target take profitnya dibandingkan dengan batasan cut loss-nya. Dan untuk batasan cut loss kedua di sini misal di harga 905 dengan presentasi 7,18% dan batasan atau target take profit kita yang kedua adalah di harga 1050 berarti dengan presentasi 8,72%. Berarti bisa dibilang masih lebih tinggi target kita dibandingkan dengan batasan cut loss kita. Oke, berarti masih aman ya. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk yang masih punya, silahkan hold aja terus saham Sido ini selagi dia masih berada di atas MA 200 ya, berarti trennya masih terjaga ya. Dan untuk kalian yang belum punya, kita bisa mulai cicil masuk sekarang di mana dia saat ini sedang kembali retest ke MA 50-nya. Untuk target terdekat kita adalah di harga 1000 berapa tadi ya? 1010 dan target selanjutnya kalau 1010 berhasil ditembus, target kita selanjutnya adalah di harga 1060 dengan presentasi 8,72%. Oke, dengan batasan cut loss kita bisa pilih di mana batasan cut loss kita yang pertama adalah di bawah MA 50-nya atau di bawah MA 200-nya untuk saham Sido ini ya. Selanjutnya ada saham BRMS. Oke, kalau BRMS ini sendiri trennya masih terjaga ya, dimana bisa kita lihat di sini dia masih solid berada di atas MA 50-nya. Dan kemudian kalau kita lihat sini MA 50-nya berada di atas MA 200 dan saat ini dia sedang kembali retest atau menyentuh MA 50-nya kembali ya untuk saham BRMS ini. Oke, di sini kita lihat dia sempat menyentuh dan kemudian dia closingnya di harga 214 lagi ya. Oke, di sini dia sempat menyentuh harga terendahnya adalah di harga 208 dan pada saat ini MA 50-nya berada di harga 209 ya. Oke, berarti untuk kalian yang masih punya saham BRMS ini masih aman untuk kita hold selagi dia belum menembus area sini ya. Di sini ada saya buatkan area di mana itu adalah area resisten sebelumnya. Ketika di sini di area sini, di sini dia sempat menyentuh dan kemudian dia reject ya sampai sini, kemudian dia di sini dia ada indikasi breakout tetapi di sini gagal breakoutnya dan turun lagi dan kemudian di sini tertahan lagi dan kemudian di sini dia baru breakout ya, baru breakout di sini dan kemudian dia retest di sini dan kemudian ada juga retest di sini dan berarti saat ini dia sedang OTW mendekati atau retest kembali di area sini ya. Nah, jadi selagi dia belum menembus, untuk kalian yang belum punya, yang masih punya, selagi dia belum menembus harga 198 berarti masih aman untuk kita hold. Tapi kalau seumpama di harga 198 ditembus, berarti kita bisa keluar dulu aja, dimana dia sudah memulai mungkin sudah memberikan indikasi awal dimana dia akan mulai ada pola reversal atau pembalikan dari uptrend ke fase downtrendnya. Dimana kalau harga 198 ditembus berarti otomatis MA 50-nya ini juga sudah ditembus ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk yang masih punya, kita masih ada harapan dia akan kembali mantul di harga di area sini ya. Dimana kalau dari pola sebelumnya ketika dia menyentuh area sini dan kemudian naik, di sini menyentuh area sini dan kemudian dia kembali naik lagi. Oke, seperti itu ya. Dan untuk kalian yang belum punya, apakah kita sudah bisa mulai cicil entry untuk saham BRMS ini? Jawabannya mesti sudah ya, dimana dia saat ini sudah mendekati atau berada di area supportnya. Kita lihat untuk kalau kita asumsikan aja kita masuk di harga closing kemarin ya. Dan batasan cut loss kita buat satu tick di bawah area sini di harga 196 ya, dimana batasan ini
batas akhirnya adalah di harga 198, berarti cut loss kita di harga 196 dengan presentasi 8,41%, berarti masih aman ya, masih di bawah 10%. Nah, untuk target kita di mana? Target kita kita buat aja di sini di harga 232 ya di sini. Di sini terdekatnya, berarti bisa dibilang kalau target awal saya buatkan aja di sini. Oke, dimana itu adalah area resisten sebelumnya di sini. Sini resisten, dan kemudian di sini juga sempat menjadi area resistennya. Oke, jadi di sini target kita adalah di harga 230 dengan presentasi 8,41%. Ternyata risk rewardnya adalah 1:1 ya, tentunya itu nggak masalah. Jadi walaupun batasan cut loss kita udah lebih dari 5% atau sekitar 8,41%, dan target kita juga 8,41%, itu nggak masalah ya. Mengingat saham ini sendiri secara trennya bisa dibilang sedang bergerak uptrend ya, dan kemudian dia di sini juga ada kemungkinan dia akan bergerak sideways seperti ini ya. Walau nanti akhirnya dia menentukan apakah dia akan breakout seperti ini ataukah dia akan reject area supportnya ini ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk saham BRMS ini, untuk yang belum punya, kita bisa masuk di harga closing kemarin, atau nanti seumpama kalau kita bisa nawar di harga-harga lebih murah lagi, tujuannya untuk untuk mempersempit batasan cut loss kita dan akan memperlebar untuk target take profit kita. Jadi misal kita bisa dapat di harga, misal kita nawar di harga-harga, atau kita tunggu dia turun lagi di harga-harga 208 misalnya. Jadi otomatis kalau kita masuk di harga 208 dengan presentasi cut loss kita adalah cuma sekitar 5,77%, dan target take profit kita yang terdekatnya adalah semakin meninggi ya. Jadi dengan presentasi 11,54% kalau kita nawar. Tapi kalau kita nggak nawar, misal kita masuk aja di harga 214, jadi take profit kita atau target kita bisa dibilang 1:1 ya. Nah, kalau di harga 232 ini berhasil ditembus, target selanjutnya kita di mana? Di sini ya, mungkin di sini di harga 278 ini dengan presentasi kalau kita masuk di harga 214, presentasi take profit kita hampir 30%-an ya, dengan presentasi 29,91%. Dan batasan cut loss kita sama ya, kalau kita masuk di harga yang sama di harga 214 dengan presentasi 8,41%. Oke, jadi seperti itu ya untuk saham BRMS ini. Secara teknikalnya dia sangat-sangat bagus ya, atau saat ini sedang berada di area supportnya kembali, atau bisa dibilang di support dinamiknya di MA50 nya kembali, dimana ketika seperti pola sebelumnya, ketika dia menyentuh MA50 dan kembali naik lagi, tentunya kita harus perhatikan di area sini ya. Kalau seumpama dia ngejebol harga 198, kita bisa keluar dulu aja, dimana itu adalah indikasi awal dia akan bergerak reversal dari uptrend ke downtrendnya, dimana kalau harga 198 ini ditembus, berarti dia juga sudah ngejebol MA50 nya ya. Oke, seperti itu ya untuk saham BRMS. Selanjutnya ada saham ACES. Nah, saham ACES ini beberapa hari yang lalu ya, ACES ini tanggal 3 Juni ya. Tanggal 3 Juni itu saya pernah analisis saham ACES ini di candle yang ini ya. Oke, di candle ini, dimana sebenarnya di waktu itu dia bisa dibilang sudah berada di area supportnya, dan kemudian sudah muncul candle pantulannya. Cuman saya sudah memberikan warning ya untuk saham ACES ini, dimana saham ACES ini sendiri masih bergerak downtrend, dan kecenderungan saham yang sedang bergerak downtrend itu adalah dia kecenderungan untuk mencari lower yang baru atau ngejebol supportnya itu kuat ya. Nah, jadi bener aja ternyata di sini kemarin sudah saya berikan peringatan kalau emang mau masuk, kalau ingin ngeyel tetap masuk di saham yang sedang bergerak downtrend. Jadi kalau emang sudah cuan ya udah bungkus aja dulu, jadi amankan profit yang udah kita dapat, daripada dia akan kembali ke area supportnya kembali, atau malah lebih buruknya dia kembali ngejebol area supportnya atau lanjut ngejebol supportnya, membentuk lower low yang baru ya. Nah, di sini ternyata di tanggal 10 Juni kemarin sama seperti sama seperti yang saya takutkan ya, dimana saham-saham yang sedang berada downtrend dia akan lanjut mencari lower terendahnya lagi ya, dimana kalau di sini ternyata di sini di tanggal 10 Juni kemarin dia akhirnya ngejebol area support ini ya, dimana batas bawahnya support ini adalah area sini adalah di harga 935, dan kemudian dia kemarin closingnya di harga 915 dengan volume yang cukup kuat lagi ya di sini, dimana di tanggal 9 Juni kemarin dia bisa dibilang volume cukup besar, dan kemudian
di tanggal 10 Juni kemarin juga mengikuti juga ya, dimana dia sudah melewati MA20-nya. Berarti di sini dia sudah terbentuk atau ngejebol lower selanjutnya ya di sini. Oke, di sini akan saya buatkan aja di sini. Di sini awalnya adalah lower low-nya. Sini lower low lagi. Dan kemudian di sini lower low lagi ya. Nah, berarti selanjutnya dia akan terbentuk lower low lagi di sini. Nah, jadi ada otomatis dia akan lanjut turun selagi dia belum berhasil nge-breakout area ini kembali ya, atau bisa bilang selagi dia belum bertahan kembali ke atas harga 965 ini. Berarti kalau seumpama nanti ada kemungkinan dia akan naik sesaat seperti ini ya. Dia naik sesaat seperti ini dan kemudian akan kembali turun lagi seperti ini. Oke, jadi dia akan retest dulu di mana ini adalah area support sebelumnya, dia akan di retest untuk menjadikan area atau dikonfirmasi untuk menjadikan area resistance selanjutnya ya. Tapi kalau semua nanti dari testnya dan berhasil berada di atas harga 965 lagi, berarti bisa dibilang di sini adalah false breakdown-nya ya. Jadi di sini nggak jadi dia ngejebol area supportnya dan dia kembali ke area supportnya kembali. Tapi kalau semua di sini dia nggak berhasil ngejebol harga 965, berarti ada kemungkinan di sini hanya untuk retest untuk menjadikan area resistance selanjutnya dan dia akan lanjut turun membentuk lower low yang baru ya seperti ini. Dan target selanjutnya adalah di sini di harga di harga 570 ya, dimana 570 ini adalah area support terkuatnya bisa dibilang di sini ya. Di sini ketika dia naik dan kemudian retest di sini, naik lagi, retest di sini dan kemudian naik di sini dan kemudian retest lagi di sini dan kemudian naik tinggi sampai ke resisten harga 2000-an ini ya. Oke, di sini kita lihat di sini dari sini ke sini itu naik sekitar hampir 300% ya. Nah, jadi di sini untuk target selanjutnya untuk saham saham ACES ini adalah di area sini ya, di harga 570-an. Tentunya di sini kita bisa berharap dia sampai ke harga ini atau kita bisa pantau aja nanti di mana dia terbentuk pola reversalnya. Jadi pola reversalnya itu seperti apa? Pola reversalnya itu dia bisa dibilang lowernya terbentuk lower yang sudah lebih tinggi dibandingkan dengan lower sebelumnya, atau bisa dibilang seperti ini ya. Nanti misal dia nanti ternyata bergerak naik seperti ini dan kemudian dia naik seperti ini dan terbentuk seperti ini, dimana dia sudah terbentuk lower yang lebih tinggi. Misal di sini kan anggap aja di sini lower low-nya ya. Sini lower low-nya dan kemudian di sini terbentuk lower high-nya. Nah, di sini terbentuk lower high-nya dan kemudian di sini terbentuk lagi lower high yang kedua. Nah, di sini berarti sudah ada indikasi dia akan terbentuk pola reversalnya di mana supportnya sudah semakin meninggi dibandingkan dengan support sebelumnya di sini. Oke, seperti itu ya. Tapi kalau seumpama dia masih turun terus dan membentuk lower low yang baru, berarti ada kemungkinan dia akan lanjut ke target selanjutnya adalah di harga 570-an ini. Oke, jadi untuk saran saya untuk saham ACES ini, untuk kalian yang masih punya mending keluar dulu aja di mana dia sudah ngejebol area supportnya, dan untuk kalian yang belum punya mending jauhi dulu saham-saham yang sedang bergerak downtrend seperti ini ya. Oke, tapi kalau seumpama nanti dia sudah memberikan indikasi dia ada pembalikan atau sudah terbentuk pola reversalnya, kita baru bisa mulai cicil masuk dari saham ACES ini. Tapi untuk saat ini sendiri saya simpulkan jangan masuk dulu. Kita pantau aja dulu pergerakan saham ACES ini ke depannya seperti apa. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada saham MBAP. Oke, saham MBAP ini saat ini juga sedang bagus ya. Untuk trennya sendiri saham ini masih bergerak uptrend di mana MA50 berada di atas MA200 dan saat ini sekarang dia bisa dibilang uptrendnya solid ya, dimana ketika dia membentuk weaknessnya dan kemudian naik lagi dan kemudian dia membentuk weaknessnya kembali dan kemudian lanjut naik lagi. Oke, dan sekarang dia sedang membentuk weakness kembali ya, dimana di sini kalau kita lihat di candle yang ini kemarin ada penjualan cukup besar ya, dimana dia ARB dengan volume yang cukup kuat dan kemudian dia ada penurunan lagi di sini minus 1,61% dengan volumenya juga bisa dibilang agak melemah sedikit. Dan kemudian di sini juga di tanggal 9 Juni kemarin dia bisa dibilang stuck ya, jadi nggak naik dan nggak turun, dimana dia closingnya di harga yang tetap di harga berapa ini, di harga 7.650 ya. Dan kemudian di sini juga dari volumenya juga sudah mulai melemah dan kemudian di sini juga di tanggal
10 Juni kemarin dia minus 0,33%, di mana dia closing di harga 7.625 ya. Di sini juga volumenya juga bisa dibilang sudah agak melemah, di mana sudah di bawah MA50 ya. Cuman di sini MBAP agak ada riskan ya di sini. Di mana di sini dia akan memberikan dividen di tanggal 16 Juni nanti adalah masa ex-date-nya, di mana dia akan memberikan dividen agak jumbo ya di sini, dengan per lembarnya adalah di harga, atau per lembarnya adalah sekitar Rp523 ya. Oke, kalau kita lihat dari pola sebelumnya untuk saham MBAP ini, di sini sebelumnya juga pernah di tanggal 6 Oktober ya, di masa ex-date-nya dia membagikan dividen sebesar Rp338 per lembarnya, dan kemudian dia bisa dibilang rontoknya juga cuma sedikit, dan kemudian dia bergerak sideways dan kemudian lanjut naik lagi ya. Oke, berarti di sini bisa dibilang ada bisa curi start ya kita di sini. Oke, di sini tanggal 6 ya, tanggal 6 Oktober dia sebelum masa ex-date-nya dia ada penaikan ya. Nah, jadi di sini bisa dibilang kita bisa curi start ketika dia di sini. Coba kita lihat dulu, saya akan lihat masa come date-nya. Oke, MBAP ini come date-nya ternyata di tanggal 15 ya. Oke, tanggal 15 itu berarti hari ini itu open market tanggal 13, berarti tanggal 15 itu come date-nya tanggal hari Rabu besok ya. Oke, berarti di sini kita bisa curi start, kita bisa ambil duluan ya. Misal di sini kita lihat dari risk reward-nya, di mana saat ini dia sedang retest kembali di area sebelumnya adalah area resistennya. Resistennya berhasil di breakout dan kemudian dia sekarang sedang retest kembali di area sini. Oke, kita lihat misal kita masuk di sini dan batasan cut loss kita buat satu tick aja di bawah area sini ya, di mana area sini batas bawahnya adalah di harga 7.450, dan batasan cut loss kita buat aja di harga 7.400 nya, dan target terdekat kita untuk take profitnya adalah di sini di harga 8.375 dengan presentasi hampir 10% ya, atau bisa dibilang untuk rinciannya adalah 9,84% ya dari saham MBAP ini. Nah, jadi di sini terserah kalian mau ambil capital gain-nya aja atau kita mau ambil dividennya. Jadi kalau kita yang masuk hari ini, nanti misal di harga closing kemarin kita bisa masuk dengan persentase cut loss kita adalah 2,95%. Nah, jadi tentukan pilihan kalian. Jadi kalian nanti mungkin kalau dari pola sebelumnya ya, di sini kan tanggal 6 Oktober ya. 6 Oktober itu masa masa ex-date-nya, dan kemudian berarti masa come date-nya itu adalah di tanggal 5 Oktober ya, tanggal 5 Oktober. Nah, sebelum tanggal masa come date ini dia ada kenaikan ya, ada kenaikan yang signifikan. Nah, jadi di sini kita bisa curi start dulu, di mana dia masa come date-nya itu masih di tanggal 15 ya. Sekarang masih ada sekitar 2 hari lagi ya, tanggal 13, tanggal 14. Jadi ada kemungkinan nanti akan ada kenaikan di saham MBAP ini. Jadi kita bisa curi start aja dulu, kita masuk di harga 7.625 ini. Dengan batasan cut loss kita buat aja di bawah area sini ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau seumpama kalian yang mau dapat dividennya, kalian beli sebelum atau di masa come date-nya di tanggal 15 nanti, dan kemudian kalau mau dapat apa ya istilahnya, mau dapat dividennya, jualnya di tanggal di 16 nanti di masa ex-date-nya. Tapi kalau seumpama kalau kita jual sebelum masa ex-date-nya, otomatis kita nggak akan dapat dividennya ya. Oke, seperti itu ya. Jadi secara teknikalnya di sini agak rawan, di mana nanti tanggal 16 ada masa ex-date-nya, di mana kalau seperti pola sebelumnya di masa ex-date-nya saham MBAP ini juga mengalami penurunan yang cukup ya, bisa dibilang ya nggak begitu signifikan ya, bisa dibilang penurunan yang biasa-biasa aja. Oke, kita lihat di sini ya. Tanggal 6 itu di candle ini. Sini dia minus sekitar 13%-an aja ya, dan kemudian dia bergerak sideways dan kemudian dia lanjut bergerak naik lagi seperti ini. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk saham MBAP ini bisa dibilang agak rawan ya untuk kalian yang mau beli saham MBAP ini, dimana di sini ada masa exit-nya di tanggal 16 Juni nanti. Tapi kalau memang mau dapatkan dividennya, ya udah kita beli aja sekarang dan kemudian kita tahankan sampai di masa exit-nya baru mulai kita jual. Tapi kalau emang mau dapatkan capital gain-nya, ya udah kita jual aja sebelum masa exit-nya. Jadi ada kemungkinan nanti kalau ada kenaikan, jadi misal dia
menyentuh harga atau sampai ke targetnya 8.375 ini, ya udah kita jual dulu aja walaupun itu belum di masa exit-nya. Jadi kita amankan dari capital gain-nya aja. Tapi kalau memang mau dapat exit, dapat dividennya, ya udah kita jualnya di masa exit-nya ini. Dan untuk kalian yang masih punya, kita masih bisa aman ya, selagi dia belum menembus harga 7.450, kita masih bisa aman untuk kita hold. Tapi kalau seumpama secara teknikalnya, kalau harga 7.450 ini sudah ditembus, kita bisa keluar dulu aja. Kalau kita sudah profit, kita amankan profit yang udah kita dapat. Tapi kalau masih loss, mending kita istilahnya, mending kita amankan dulu aset yang masih kita punya daripada dia harus turun lebih dalam lagi sampai ke area support selanjutnya di sini ya. Jadi sekitar ada 9%-an ya di sini kalau dia seumpama kembali ke area support yang ini ya. Oke, seperti itu ya untuk saham MBAP ini. Jadi untuk yang belum punya, kita bisa cicil masuk di mana saat ini secara risk rewardnya juga masih bagus. Dan kemudian kita tentukan kalau mau dapat capital gainnya, ya otomatis kita jualnya harus sebelum di masa come date atau masa exitnya. Kalau dari pola sebelumnya, di masa come date-nya ternyata juga sudah ada penurunan ya. Oke, seperti itu, dimana masa come date-nya itu masih di hari Rabu ya. Jadi kita masih ada 2 hari, hari Senin hari ini, dan kemudian di hari Selasa mungkin ada kenaikan. Tapi kalau emang mau dapat dividennya, ya udah berarti kita jualnya di masa come date-nya, tentunya kita harus siap dengan penurunannya juga ya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada saham PTBA. Oke, PTBA ini sudah mulai menarik ya, dimana kemarin dia ada bantingan ketika dia di masa exit-nya ini di tanggal 6 Juni kemarin, di 6 Juni, dan kemudian dia langsung terbentuk atau opennya di satu harga ya, dimana dia open di harga 4.310 dan kemudian closingnya juga di harga 4.310. Jadi bisa dibilang gap down seperti ini, langsung gap di bawah sini. Dan kemudian di tanggal 7 Juni ya juga dia di sini juga nge-gap down lagi, dimana dia opennya di harga 4.010 dan kemudian closingnya di harga 4.070, atau bisa dibilang sudah mulai ada perlawanan di sini ya. Dan kemudian dia sudah mulai menghijau, dan kemudian dia reject lagi di tanggal 10 Juni ya. Di sini reject dengan minus 3,69%, tapi kalau bisa kita lihat di sini volumenya juga sudah mulai melemah ya. Jadi penjualannya sudah mulai melemah. Nah, sekarang posisinya saat ini dia sedang bagus ya, berarti untuk saham PTBA ini, dimana dia walaupun kemarin sudah ada penurunan dalam, dan kemudian benar seperti perkiraan saya, walaupun dia nanti turun, dia kalau istilahnya. Jadi kalau saham itu yang di masa exitnya, saham itu sedang bergerak uptrend, dia lebih aman dibandingkan dengan saham yang sedang bergerak downtrend dan di masa exitnya. Jadi di sini benar ternyata dia masih tertahan di MA50-nya atau kembali ke MA50-nya, tapi kita belum tahu juga ya. Di sini ada kecenderungan juga apakah MA50-nya akan ditembus atau enggak. Nah, jadi di sini untuk kalian yang masih punya, kita masih aman ya untuk kalau seumpama posisinya kemarin kita beli dan kemudian kita terkunci ketika di masa exit kita nggak bisa jual, dan kemudian sekarang minusnya sudah dalam ya. Misal di exitnya itu kan tanggal 6 ya, otomatis kayaknya come date-nya itu di tanggal 3 Juni ini ya kemarin tuh. Nah, misalnya masuk 3 Juni, misal di sini berarti kita sudah minus sekitar 14,82%. Berarti bisa dibilang udah cukup dalam ya, jadi untuk minusnya. Nah, tapi di sini kalau kalian keluar, bisa dibilang jangan keluar dulu, tapi ini nanggung ya, karena sebentar lagi dia, atau saat ini dia sedang berada di area supportnya kembali. Dari sini juga ada 3 area support ya. Pertama di sini ada support dinamiknya, ada MA50-nya, dan yang kedua ada support trendline uptrend-nya ini. Di sini saya hubungkan, di sini adalah lower awalnya, dan kemudian saya sentuhkan dengan yang di sini candle ini, dan kemudian di sini ada sentuhan kembali, dan kemudian dia ada di sini, berarti dia sudah mendekati area support trendline uptrend-nya ini. Dan kemudian di sini juga ada support struktur, di mana itu adalah area resisten sebelumnya di sini. Dan kemudian kalau kita lihat dari pola sebelumnya, di sini ada area support juga ya. Oke, di sini ada area support dari area strukturnya ini. Nah, jadi nanggung. Jadi kalau emang kalian yang masih punya dan sekarang sudah minusnya cukup dalam, kita masih ada harapan di area sini. Selagi dia belum menembus harga 3.710, berarti masih aman untuk kita hold. Tapi kalau harga 3.710 ya dengan terpaksa kita mending keluar dulu aja ya. Nah, seperti itu. Kenapa? Kalau kita keluar sekarang nanggung ya. Jadi nanti misal masih minus, dan kemudian ternyata nanti dalam beberapa hari lagi dia kemudian mantul lagi ke atas ini dan kembali ke harga BEP di mana kita beli ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita jangan tergesa-gesa, karena di bawah sini juga masih ada area supportnya ya. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk yang belum punya, kalau kita lihat sendiri di mana di sini sudah mulai ada pelemahan dari volumenya. Coba kita lihat untuk apakah kita sudah mulai bisa entry dengan resiko yang kecil atau belum ya. Oke, kita lihat untuk batasan cut loss kita, satu tick aja di bawah area sini, misal di harga
3690 dengan target utama kita di sini aja di harga 4630 ya, dengan presentasi sekitar 18,37%, dan batasan cut loss kita bisa dibilang masih di bawah 10% ya, dengan presentasi 5,87%. Oke, berarti untuk yang belum punya, saya simpulkan kita sudah bagus ya untuk kita bisa mulai cicil entry sedikit-sedikit dari saham PTBA ini, dimana dia sedang berada atau sudah mendekati area supportnya, dan batasan cut loss kita juga saat ini bisa dibilang masih lumayan bagus ya, dimana dia sudah atau masih di bawah 10%. Oke, dan target kita juga untuk terdekatnya adalah sekitar udah di atas 15% atau bisa dibilang hampir 20%, sekitar 18,37%an ini. Tentunya kita harus disiplin kalau seumpama nanti kita masuk dan ternyata dia ngejebol harga 3.710 atau menyentuh harga 3.690, kita bisa keluar dulu aja. Berarti dia sudah mulai ada memberikan indikasi kepada kita bahwa dia akan memulai fase downtrendnya, di mana dia sudah ngejebol MA50-nya juga di sini ya. Oke, seperti itu ya untuk saham PTBA ini. Yang masih punya kita masih aman, masih kita hold terus, di mana dia sekarang berada di 3 support area, di mana situ ada support struktur, ada support trendline, dan ada juga support dinamiknya. Jadi aman kita untuk hold aja dulu daripada kita keluar sekarang dan ternyata nanti dalam waktu dekat dia kembali mantul lagi dan sampai ke harga di mana kita beli atau bisa dibilang ke BEP-nya ya. Dan untuk yang belum punya, kita sudah mulai cicil masuk sudah bisa mulai cicil masuk, di mana batasan cut loss kita juga bisa dibilang masih di bawah 10% ya. Selanjutnya ada saham Telkom. Nah, saham Telkom ini adalah saham yang sudah saya berikan warning dari sebelum-sebelumnya, di mana dia hati-hati kalau masuk saham Telkom ini, di mana dia sudah berada di area atau memasuki fase yang sama seperti fase sebelumnya, di mana dia sudah memasuki fase downtrendnya ya, di mana dia sudah menyentuh area sini, di mana ini adalah harga batas atasnya di harga 4.840 dan kemudian dia bergerak turun sampai ke harga 2.520-an ya di polos ini. Dan kemudian dia sama ketika dia menyentuh area sini. Dia kemarin menyentuh area sini, area resisten ini, dan dia terbentuk pola rejectionnya kembali. Dan kemudian sudah menyentuh dan kemudian sudah ngejebol MA50-nya dan kemudian masih tertahan di MA200 yang di sini, dan kemudian dia bergerak sideways di area sini ya. Dan kemudian dia akhirnya ketika menyentuh MA50 kembali, dia nggak berhasil nge-breakout, tetapi dia malah nge-breakdown MA200 yang di sini. Oke, berarti dia sudah memberikan kode kedua ya. Jadi kode pertamanya dia sudah ngejebol MA50-nya, berarti itu adalah kode bahwa dia sudah memberikan kabar kepada kita bahwa dia akan membentuk pola reversal atau reversal dari uptrend ke fase downtrendnya di sini. Dan kemudian di sini adalah kode keduanya, di mana dia sudah ngejebol MA200-nya, dan ini adalah kode bahwa dia akan valid terbentuk pola reversalnya, pola downtrendnya maksud saya. Nah, sama seperti pola sebelumnya di sini ya. Nah, di sini dia memberikan, saya hapus dulu. Nah, di sini adalah kode pertamanya, di mana dia ngejebol MA50-nya, dan kemudian di sini dia memberikan kode keduanya, di mana dia ngejebol MA200-nya, dan kemudian dia lanjut bergerak turun sampai ke harga 3.200-an di sini. Oke, jadi di sini kita lihat untuk saham Telkom ini, berarti dia sudah sama seperti pola sebelumnya, di mana dia sudah menyentuh area resisten ini, resisten tertingginya atau harga tertinggi, dan nggak berhasil di breakout, dan kemudian dia malah reject, dan kemudian saat ini dia sudah ngejebol MA50 dan kemudian lanjut ngejebol MA200-nya kembali ya. Berarti kita tinggal tunggu aja terbentuk pola dead cross-nya ya. Di sini nanti mungkin ada seperti ini, misal MA50 sudah menukik ke bawah ya. Jadi di sini saya buat aja simulasinya seperti ini, dia akan bergerak terus ke bawah sini, dan ini saya buat warna hijau. Saya buat putus aja seperti ini ya, biar kelihatan ya bahwa ini buatan saya. Dan kemudian di sini MA200-nya akan bergerak menyamping seperti ini. Saya buat warna merah. Oke, di sini maka akan terbentuk pola dead cross ya, di mana MA50 akan memotong ke bawah MA200-nya. Nah, berarti untuk target selanjutnya kalau dia sini mungkin nanti akan ada kenaikan ya, di mana dia akan retest ketika di sini dia sudah turun dan kemudian akan retest di sini, dan kemudian kalau seumpama area situ atau dia tidak berhasil ngejebol area sini atau tidak berhasil menembus MA200-nya, dia akan hanya retest di sini untuk menjadikan area resisten selanjutnya. Jadi kalau support di breakdown ke bawah, maka
maka support yang ditembus akan menjadi area resistance selanjutnya ya. Oke, di sini akan di retest dan kemudian akan bergerak turun lanjut ya, atau lanjut turun. Nah, berarti target selanjutnya adalah di mana? Untuk kalau kita lihat target selanjutnya adalah di sini ya. Di sini kita lihat di sini ada area resisten ya sini. Di sini ada resistance sebelumnya dan kemudian resistance di breakout dan kemudian sempat retest di sini dan kemudian dia lanjut naik lagi. Oke, berarti target selanjutnya adalah di harga 3.880 ini ya untuk saham Telkom ini. Oke, kita lihat di sini, kita lihat berarti di sini ke sini itu minus sekitar 4,51%. Tapi kalau seumpama area sini ditembus lagi, ditembus juga 3.840 ini, berarti kita akan cari lagi target selanjutnya di sini. Oke, di mana itu adalah area resistance sebelumnya ya di sini di harga 3.570 ini, atau saya tarik aja seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi target selanjutnya adalah di area sini. Nah, jadi saya simpulkan untuk kalian yang masih punya saham Telkom ini ada baiknya ya kalau untuk trading mending keluar dulu aja. Tapi kalau yang untuk hold jangka panjang ya mau tetap disimpan juga nggak masalah, dimana mengingat secara fundamental saham ini juga saham bagus ya, saham Telkom ini. Cuman fasenya secara teknikalnya dia sudah memasuki fase downtrendnya untuk saham Telkom ini, dimana dia sudah memberikan kode keduanya, tinggal kode ketiganya aja terbentuk pola dead cross seperti ini, dimana MA50 memotong ke bawah MA200. Jadi untuk trading mending keluar dulu aja, tapi yang untuk hold jangka panjang kita bisa tunggu dia ke harga-harga termurahnya. Kalau prediksi saya dia akan ke harga 3.000-an ini ya, di harga 3.000-an atau ke harga 3.200-an ya. Nah, jadi kalau kita bisa beli di harga lebih murah, kenapa kita harus cicil masuk di harga yang saat ini masih tinggi ya, dimana dia sudah memasuki fase downtrendnya. Jadi kita tunggu aja. Untuk yang hold jangka panjang kita tunggu aja dia turunnya sampai kemana, baru kita bisa mulai entry lagi, atau bisa dibilang effort downnya di sana ya. Seperti itu kalau untuk yang hold jangka panjang. Tapi kalau untuk yang trading kita keluar aja dulu ya, dimana dia sudah membentuk fase downtrend. Daripada kita berlama-lama di saham Telkom ini, mending kita cari saham-saham yang lain yang bisa kita beli dan kemudian dalam waktu singkat dia bisa memberikan profit kepada kita ya. Oke, seperti itu ya. Dan untuk yang belum punya saham Telkom ini ya mending skip aja dulu ya, lari dulu dari saham Telkom ini, cari aja saham-saham yang masih valid bergerak uptrend daripada saham yang sudah valid terbentuk pola reversalnya seperti ini. Jadi ada resiko kita kalau kita beli akan jebol-jebol ke area, atau supportnya akan dijebol-jebol atau ditembus-tembus terus ya. Oke, jadi kita bisa bolak-balik cut loss di saham yang sedang bergerak reversal dari uptrend ke fase downtrend yang seperti ini. Oke, seperti itu ya. Jadi sudah selesai di sini, kita sudah menganalisis 6 saham ini, dan di sini juga saya ingat kembali di sini adalah technical analisisnya. Tentunya kalian bisa kombinasikan dengan sentimen-sentimen atau dengan analisis-analisis yang lain ya. Oke, sekian aja dari video ini. Kalau masih ada pertanyaan bisa di komen di bawah nanti untuk diskusi lebih lanjut. Dan untuk kalian yang nonton video ini bisa like dan share ya, mungkin bisa share video ini ke teman-teman kalian agar mendapatkan informasi yang sama yang seperti yang kalian dapatkan. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.